sesi foto ditutup dulu, nanti dilanjutkan setelah ibadah perayaan Natal. Terima kasih. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenankan saya mewakili rekan-rekan panitia untuk memberikan kata sambutan. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta serta Ibu, yang terhormat Bapak Ibu Majelis, serta seluruh jemaat GKJTU Jemaat Manunggal. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada satu apapun. Kami mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menyelenggarakan acara perayaan Natal pada saat ini. Kami mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan dana, pikiran, dan tenaga untuk terlaksananya perayaan Natal pada saat ini. Kami mewakili rekan-rekan mohon maaf apabila dapat menyambut dan menyiapkan tempat banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah serta perayaan Natal GKJT Jemaat Manunggal pada saat hari ini kita awali dengan kita menundukkan kepala dan kita akan berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, sehingga jalan yang akan nanti Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa dengan berdoa. Tuhan yang ada di surga, pada saat pagi menjelang siang ini kami akan mulai dalam acara ibadah serta perayaan Natal bagi warga GKJT Jemaat Manunggal ini. Kami dapat berdoa dan kuasa Tuhan, sehingga jalannya ibadah serta perayaan Natal nanti Tuhan telah akan hadir dan akan memimpin kami semua dan akan membuka hati dan pikiran kami semua, sehingga dalam kami menyambut kedatangan ini benar-benar dapat kami terima dan akan menjadikan hidup kami hidup yang baik di dalam kami mengikut Engkau. Apabila kami datang ke hadirat-Mu, banyak dosa dan salah kami, sekiranya Tuhan mengampuni, dan kami juga bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada Kami. Oh ya Tuhan,
kami serahkan jalannya acara ini, baik singer, songwriter, tim musik, juga hamba Bapak Pendeta Victor yang akan menyampaikan sabda firman sekiranya dengan urapi Roh yang kudus, sehingga dapat menyampaikan hanya menurut dengan kehendak. Biarlah kuasa roh jahat, roh kegelapan yang akan mengganggu, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan. Oh ya Tuhan, demikianlah permintaan kami akan awali dalam acara ini. Kami minta dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus ada pada kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, jikalau saat pagi yang indah ini kita dapat berkumpul di tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini adalah anugerah Tuhan supaya kita dapat merayakan perayaan Natal saat ini. Dan di mana untuk perayaan Natal saat ini mengambil tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malah kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan datang dan menyembah Tuhan. Kita akan datang di hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, Yesus kami puja.
ikutin gerakan saya ya. Ambil nada mas. Kanan kiri Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan berita Natal. Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lihat, sang terang telah datang. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin.
bermain bersamaku, menghapus air mataku. Kasihnya nyata setiap hari di hati kita semua, Papa Mama. Luar biasa, putra putri Pak dengan Sami, luar biasa. Semoga semangat dan keceriaan sukacita Natal yang dirasakan oleh anak-anak dan sudah dinyatakan, sudah diwujudkan ini juga menginspirasi kepada kita yang lebih tua yang seharusnya lebih bersemangat lagi. Ya, matur sekali lagi matur. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama datang untuk menerima atau masuk di dalam pesan Natal tahun ini. Dan oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita membawa penyertaan. Bapak yang Maha Kasih, jika waktunya kami bersama-sama akan datang membaca dan mengumpuli firman. Mohon bersedia yang berkenan hadir di antara kami semua, di tengah-tengah kami semua. Bukan hanya sekedar datang, tapi hadir di hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar, mengumpuli dan merenungkan serta menggunakan firman sebagai kekuatan dan berita hidup kami. Tuhan, tidak hanya berkenan berfirman, kami anak-anakmu senantiasa siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendasarkan pesan Natal kita pada kesempatan kali ini menurut apa yang tertulis di dalam Matius. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-20. Saya bacakan bagi saudara semua. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di depan umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak kau, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang dikandung dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semua itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakannya Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bagilah kita, saya dan saudara yang dengar membaca rutin melakukannya dalam kehidupan sehari. Amin. Oke, Natal. Kita menyebutnya Natal. Kita selalu merayakannya, orang percaya merayakannya di tanggal 25 Desember setiap tahun kita lakukan. Ceritanya, ngoten niku. Panjenengan sami sampun paham, kepala sampun hafal di luar rumah. Ya, Natal sendiri sekali lagi adalah suatu peristiwa besar yang disaksikan dunia. Dan di dalam iman percaya kita meyakininya sebagai suatu wujud tindakan nyata kasih Kristus kepada kita, kasih Allah kepada kita. Seperti dikatakan tadi, Natal berarti kelahiran Yesus Kristus yang melalui seorang perawat bernama Maria dipilih untuk menjadi jalan kelahirannya. Ia mengandung tanpa disentuh oleh laki-laki, dalam artian tanpa hubungan normal lewanan karo itu secara otomatis. Beliau dikatakan di sana, ia mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Suci. Pun demikian ditekankan lagi di ayat 20. Dikatakan ketika Yusuf anaknya suaminya gebak hati tak jumo di bojo wong kok wis nganggur, wong aku ya bener dan seterusnya. Disitulah kemudian datang malaikat Tuhan membawa pesan dari Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Yusuf. Ojo ragu-ragu, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Diingatkan. Kemudian dijelaskan juga di ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki. Ini diparingi titipan, dicetakne kan malaikat Gusti karena pesan Tuhan. Kengko Maria bakal lahirke wong lanang bocah lanang, wujude lanang yang kudus tentunya. Kowe kudu kok jenengan mengko jenengan Yesus. Nah, ada maksud, ada tujuan kenapa sampai dibesarkan namanya Yesus. Karena ada harapan, ada tujuan, ada maksud dari Yesus sendiri, dari kehadiran sang bayi itu sendiri, yaitu adalah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita menyaksikan ini orang-orang percaya jutaan akan miliaran diriwayatkan dalam Alkitab. Dan ternyata, maksud saya, namun bukan hanya kita orang-orang percaya, setidaknya dua agama terbesar di dunia itu meyakininya. Kisah Natal ini pun juga, kedatangan Roh Kudus, kedatangan Yesus ini juga disaksikan oleh saudara-saudara kita Muslim. Di surat Al-Quran, surat Maryam, mulai ayat 19 sampai ayat ke-21, dengan jelas diceritakan di sana, dinyatakan di sana, ditulis di sana. Yang intinya seorang Jibril atau seorang malaikat datang kepada Maryam, memberitahu Maryam, aku diperintah Tuhan, intinya untuk memberimu anugerah seorang anak laki-laki yang suci. Maryam langsung jawab di ayat 20. Lah, dulu kan dereng menikah ya. Saya belum. Bagaimana saya bisa punya anak laki-laki padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan saya bukan seorang perempuan yang sosial seperti pekerja seks dan seterusnya. Iya, aku seorang kirang langkung menikah ingkang dipun sangat demikian. Ini di ayat 21 kemudian ditegaskan lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hal itu mudah bagiku, dikatakan begitu.
Dan dicetaknya juga sama kayak dicetaknya ke Yusuf tadi dan Maria, agar kami menjadikan suatu tanda bagi manusia sebagai rahmat dari kami, dari Allah, sebagai rahmat dari Allah. Dan hal itu adalah sesuatu yang sudah diputuskan atau direncanakan dengan sungguh-sungguh. Sama di kekecilan pun juga dia nyatakan demikian. Jauh-jauh hari sebelum peristiwa ini sudah dinubuatkan. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia sudah dinubuatkan. Makanya di ayat, kalau kembali kepada Alkitab, di bacaan kita tadi di ayat 22 dan 23 dikatakan, hal itu supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakannya dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, niki peristiwa Natal yang bagi kita luar biasa, dipercaya oleh begitu banyak dan menginspirasi kehadiran bayi yang kemudian diberi nama Yesus. Nah, saya titik ini. Kehadiran sebuah nama itu kita sudah sami-sami paham. Bukan hanya sekedar label, bukan hanya sekedar dengar, tapi nama. Di dalam sebuah nama terkandung doa, terkandung harapan dan jati diri. Karena sahabat-sahabat berlainan, usia dan nama ini sinten anake niki dan kalping itu artinya. Pak Kadus aku semayar wae Pak, tapi cek nenek nganu nih, kalau kayak mutat sih sangat ngene. Lah Mas kita kalau kayak mutat Mas sing ati iki. Wes rasa karang-karangane Pak, tapi maksudku jelas, niate jelas. Pakai jeneng Gunawan dengan harapan doanya supaya anakku besok menjadi seorang yang berguna, seorang yang memiliki kontribusi baik bagi dirinya, keluarganya, Tuhan dan lingkungan. Pun saya kira nama-nama yang lain juga ada harapan. Ada doa, ada harapan pun juga di sana terkandung jati diri dari nama. Yang punya nama bukan hanya manusia saja, benda-benda yang lain juga punya nama. Saya tadi mencontohkan, Lombok. Oh, jati diri ini Lombok itu pedes. Ketika kita ngomong Lombok, cabai kita atau rawit atau mungkin bahasa daerah lain tangis dan lain-lain. Oh, sing langsung menerima, langsung kita pahami adalah lebih bagus seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada nama Yesus tadi, kenapa malaikat juga memesankan kepada Yusuf dan Maria. Yesus itu berasal dari bahasa Ibrani. Artinya adalah juru selamat atau Tuhan menyelamatkan. Ini gabungan dari dua kata Yehoshua atau Yeshua yang artinya Tuhan dan Yahshua yang artinya menyelamatkan. Ketika Yesus digabung dijadikan satu, artinya maksudnya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Nah, oleh karena itu sekarang sebagai jati dirinya Saudara Yesus, ketika kita mendengar, oh Yesus, ketika kita mendengar Yesus adalah Allah, pasti kita bilang Yesus ya Allah. Jati dirinya adalah Allah sendiri yang kehadirannya bertujuan menyatakan dan menegaskan penyertaan yang artinya menyelamatkan manusia kepada manusia, tentunya melalui karya penebus dosa terlebih dahulu. Kita tahu sih. Niki jati diri Yesus. Bukan hanya kita, bukan hanya tiap pagi dengan sami sing ngaku orang-orang percaya, tetapi seharusnya ini menjadi jelas bagi kita semua. Siapa sih Yesus? Bahwa Dia adalah yang suci, Dia Roh Kudus. Banyak orang yang masih meragukan Yesus itu Tuhan atau dan segala macam. Bahkan ada yang ngomong, wah itu hasil hubungan gelap Maria pada waktu itu. Yusuf ketiban nafas. Enes ngomong juga, oh niku aslinya Maria kali Yusuf aja di sini kok. Ada yang ngomong, tetapi
Tadi data-data sudah menyampaikan kekristenan mencatat demikian dalam Alkitab, Islam juga mencatat demikian dalam kitab. Kiranya menjadi jelas bagi kita, Dia adalah yang suci, yang kudus. Oleh karena itu, semoga tidak menjadi keraguan lagi buat kita, buat saya saudara. Nopo aku kok menyambut Natal ini karena dasarnya itu saya menyambut kedatangan Yesus yang adalah juru selamat. Oleh karena itu, ketika sumikir rasa ragu wau saat ini, ketika sudah menjadi jelas buat kita, saya ingin mengundang saudara katakan, Yesus, aku percaya Engkau penyelamat. Mari katakan buat diri panjenengan sendiri, Yesus, aku percaya Engkau penyelamat. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh dan sakit dalam hati panjenengan, Yesus, percaya. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mungkin ini juga yang kemudian mendasari teman-teman PGI dan KWI Kesatuan Gereja-Gereja Indonesia memberi tema kita pada Natal tahun ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir bukan datang, hadir untuk cetok Mas Buko Ere tidak ada cetok hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bukan hanya sekedar datang, tapi hadir. Apa sih bedanya hadir dan datang? Kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Yang pasti, kehadiran Tuhan untuk menyelamatkan kita. Bayangan kita, diselamatkan itu berarti, Gusti aku bermasalah, tolong selamatin. Sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat. Biasanya soal sing ketok melok-melok instan, lek mawujud iku urung ketok. Contoh bapak Gusti, kalau kayak ada masalah nih, masalah apa ya? Utang pulau kayak Gusti. Saya sedang keluarga saya dan keluarga saya sedang ada masalah utang. Gusti, atau Tuhan minta duit dong. Yang banyak, pengen sengaja bisa nanya gitu, jalur kontak. Gusti, minta duit dong. Banyak. Oke, anggaplah Tuhan kemudian menjawab, oke, tak paling. Ketika kita ada masalah, ingin jalur duit, tak paling. Piros, akeh sakar, nggih. Dipani bagus sih. Lanjut Pak. Ditibane dugi ning jenengan kula, kira-kira dugi ning atas napa? Ini cek penting gak duitnya kertas, kayak duitnya koin sekarang penting banting langit silopot jenengan. Mari bayangkan, sakarung, Gusti duit berapa sih sakarung gitu, tiba duit, berharap duit jatuh dari langit supaya utangnya nangkuk, ketiba sakarung, isinya koin kabeh, bar. Bukan demikian, atau mungkin keluarga kita, wah ini mas gak kerasan mas, bojoku menang-menangan, bojoku lo cek pasti menang-menangan, atau paduan bojoku lo terusnya dan terusnya tidak melakukan tugas dan seterusnya, anak ini datang tuh selesaikan masalah di keluarga saya dan berharap tiba-tiba jelek laku masalah rukun kabeh suka kabeh. Bisa sih, bisa jadi demikian, tetapi kita pahami kehadiran Allah yang menyelamatkan kita di dalam proses atau dalam bentuk yang lebih sederhana. Kenapa kok kehadiran Allah ini menyelamatkan? Apa dalam kaitannya selalu menolong KKI? Wow, tidak semata-mata demikian. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, seperti teladan Yusuf tadi, pulau panjenengan kami kemudian memilih percaya kepada firman Tuhan. Yusuf memilih percaya kepada dawuh Gusti lewat malaikat penolong. Didawuhi kuwi Roh Kudus lho sing dikatakan Maria. Yusuf memilih ya saya percaya. Kita pun juga memilih percaya. Nah ini percaya Yusuf ini kuat terwujudnya. Ada tindakan Yusuf mau untuk mengambil Maria sebagai istri. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti diperintahkan malaikat Tuhan mengambil Maria sebagai istri.
Bukan hanya mengambil isinya, melakukan peran sebagai suami, dalam tanda kutip sebagai suami, sebagian besar sebagai suami. Maksudnya apa? Dia tidak menyentuh Maria sama sekali. Dia bojo, orang sedemen, itu juga masalah. Saya yakin bapak-bapak lebih paham. Mending berjarak, nyanding nih. Yang sebelah tapi tidak paling demen, itu juga masalah, pengorbanan juga. Kecuali jarak, sosok putar cing sosok terima terpaksa, tapi yang sebelah itu orang so. Tapi di sisi lain, di bagian lain Yusuf masih melakukan dalam perjalanan mengiring Maria ke Betlehem, dalam perjalanan mengungsi ke Mesir, dalam membebaskan, mendidik, merawat Yesus. Yusuf mengambil peran. Bayangkan ketika pada waktu itu Yusuf menolak. Kalau betul percaya, kalau tidak mau mengambil peran, saya tidak mau menerima kedatangan Allah, kehadiran Yesus, kehadiran Juru Selamat. Mungkin sama dengan orang-orang mungkin orang-orang yang paling menyesal saat ini kalau masih itu. Ini adalah pemilik penginapan di Betlehem yang pada waktu malam menjelang Natal didodok Maria kali Yusuf. Pulau betul sakit nanti, pulau betul sakit. Coba kalau mereka pada waktu itu yuk nak kompor menerima kedatangan untuk kemudian kehadiran Tuhan di rumah. Luar biasa seperti kisah mereka. Seperti Yusuf yang memilih percaya dan kemudian menerima kehadiran Tuhan dari seorang tukang kayu biasa. Dan ini saat Rasulullah itu Mas Trio atau kali Mas Trina. Ini tukang kayu kita ngaku kados ngoten. Dan jenengan besar Mas Trio atau kali Mas Trianto di terdusun masalah publik dusun. Tukang kayu di dusun kemudian berubah menjadi sosok yang bisa dikatakan sangat berbahagia. Kenapa? Karena beliau dikenang oleh dunia dalam kemuliaan. Karena apa? Dia benar-benar percaya, subur kalau percaya. Dia benar-benar merasakan Immanuel atau kehadiran Allah menyertainya. Ketika Allah hadir, dia menerimanya. Ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Immanuel, gelar lain yang disadangkan kepada Kristus dalam bacaan kita tadi, artinya Allah beserta kita. Itu adalah wujud dari hasil kehadiran Allah di dalam kehidupan yang memuliakan Allah, sehingga hidup kita diberi damai sejahtera. Dan Tuhan kita tidak hanya menikmati kasih karunia ini, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk merespon, wujudnya percaya pada Yusuf. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masalahnya kalau kita mau jujur, termasuk pulau, kadang-kadang dipercaya, tetapi kadang-kadang percaya pulau itu langsung berkat kita. Pulau ngakoni, berbahasa Jawa, orang gak konsisten. Ngomong sanggup siap. Pada pasangan dia saya mau setia, tapi nyawang pasangan yang dia milih, orang sebelum sedang milih. Atau memilih yang lain-lain pulau bakti direk Gusti kati teman, ternyata dibutuh hal-hal yang lain masih. Contoh gampang, hal paling sederhana, ke gereja. Kita pernah membahasnya juga. Kadang kita ke gereja ini nopo sing diwastani nggih gimana Bapak nggih kula badhe nggunakaken asmane Gusti tansah setya wonten ing gereja nggih. Ternyata ketika ke gereja sebenarnya bukan untuk bertemu Tuhan dan menggunakan asmane Gusti, nanging untuk ngluhurke pribadine dhewe. Kok diarani ngluhurke pribadine dhewe? Nggih pantes-pantes ben dikira napa di sawang kok diseket ning gereja. Kelihatan hebat pelayanan, pinter nyanyi, pinter ngomong. Oh, tujuan yang gereja, nah ini Natal biasanya pambini sakami ke anyar. Tujuannya tugas lagi, tugas sakar, benti melayu, bagus dan seterusnya.
Tidak salah ketika kita menyanyi yang sebaik-baiknya, datang ke gereja bersama-sama dengan menyiapkan pakaian. Tetapi yang jadi masalah adalah tujuannya. Oh iya, saya merapikan baju saya dan saya supaya saya pantas ketemu Gusti. Bukan bahwa dilem di ujung itu bonus. Itu jadikannya akan buruk. Saya akan juga ketoknya awalnya di gereja, tetapi pikirannya putih. Jadi ada guyon barang ini kalau kata Joko. Kalau takut ada gereja, kira-kira sing paling wong Kristen nggih sak pasal sing paling sregep ibadah ning gereja niku sinten? Itu dari jenengan. Pendetane napa jemaate? Jemaat atau pendeta? Nah, jawab. Sama. Kita nek pendeta niku mesti sregep ibadah napa mboten? Oh, pendeta ning gereja lho pendeta niku. Kalau pendeta kita gereja sregep mboten? Sekilas mungkin, tapi belum tentu. Di pendeta itu banyak yang mengalami demikian, mengalami krisis demikian. Oleh makan di gereja, orang kok keluar ngabekti nih Gusti, ning Mas Bo. Jo, lho nggih. Pendeta kerjane napa? Tidak napa? Jadi dia mesti tak pendeta terlibat ini pas ibadah dan Gusti sok-sok juga cek pasti itu. Ya memang kerja, tetapi ya kerja bukan untuk dirinya, tetapi yang utama. Tetapi banyak dari kami, saya pun juga sempat mengalami masa-masa demikian. Masa-masa itu formalitas. Niku, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dalam peran kita sebagai singa, sebagai jemaat kalau di gereja berjari, boleh Gusti, tetapi keputusan diri kita sendiri dan kepentingan kita. Supaya hati-hati kita jangan sampai menjadi Farisi dan Saduki zaman now. Orang-orang yang kelihatannya dekat dengan Tuhan, menghafal Alkitab, segepeladosan, mempertahankan keimanan dan seterusnya ngajari wong, tetapi sebenarnya itu hanya tampilan luar, hanya ritual saja, bukan benar-benar memuliakan. Mari memurnikan motivasi kita dalam pelayanan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ingkang kaping kalih wujud percaya bahwa Tuhan hadir itu adalah hidupnya tidak bertentangan. Tidak bertentangan maksudnya karakter itu. Sing kula maksudnya jadi Kristen ngaku dari Gusti, percaya dari Gusti, tetapi ning jowo minggu sedang ning gereja donga sampai nangis-nangis sampai gulung kuning bahkan neng gesernya sosial balik ngalor malah nih dukun malah nih ya dukun nyuwun pijet cerita gitu dukun pijet ya jenengan paham dukun sing kula maksud menjatuhkan Tuhan jalur pesugihan penggandaan uang atau malah sing pernah rame penipuan nomor jodoh pengasihan gitu, pengasihan. Nah, kalau sekitar 10 itu ada lagu nih, jalan goyang. Jalan lagi tepuk bokongmu mesti goyang, mungkin boten. Terus nopo malih. Terus malih kita Kristen teladan Yesus adalah kerendahan hati, tapi malah sombong sok-sok. Wah, itu paling hebat. Ketika melakukan sukses ini bukan karena Tuhan, karena saya yang hebat. Manusia merasa lebih jago, bisa segala hal dari penciptaan. Nah, niki juga yang sempat, bahkan mungkin masih ini jadi masalah di Indonesia. Niki bentuknya saja baru, tetapi sebenarnya sudah menjadi masalah lama. Perjudian, latihan, kudu belah kloso, kudu enten ketune, apa malah kudu enten dadune, wah itu Pak. Ya, kayak nggak terjual berapa itu digelar, cross, kayu, nah ini setelah barang atau nih terus, gak itulah, gede cilik,
nek angkone kita sama madhab ya. 10 madhab itu cilik terus. Nah. Saat ini pun untuk modern ngangge online. Keluatan badan buka kalangan itu kita harus bagi-bagi duit apa boleh duit. Bandar buka kalangan boleh duit loh. Berarti dia akan berusaha bagaimana sebisa mungkin duitnya sing kudu niku wae. Dipek bandarnya ngomong. Ngapain terbandar sing aku buka kalangan aku bagi-bagi duit. Menang. Bandar sing ketok moto ngangkat lho. Nek iki jamane bandar juga bandar dadu ngoten niku ketok nggih. Niku cek iso napa trik nggih. Eten kula atas kertas napa niku sing gelas papak itu kita ngoten niku enten balik. Diacak-acak enten ketoke nek kene tepae dibuka balik boten nonton ngoten niku. Iku ngangge trik sulap dan segala macam. Dadu kula yakin nggih nonton atau yang lain. Apalagi sekarang judi online itu bandare buka mriko sing niate buka judi online iki ben untuk masukan kita oleh iso ngawasi iki bandare curang apa ora. Kulo kesek putar pas remi ngoten boten sapa sing kocok kartu di. Nah, ponakan kan lihat dia soal remi barang. Tak amati tenanan kok kocok tenan apa nakal kartune seperti napa mboten. Sama ini. Lah ini loh, kita sakit diamati bandar. Jelas sakit baik kalah. Dan bukan hanya sekedar judinya, efeknya rumah tangga bermasalah banyak, emosional pun percuma ikuti lereng. Selanjutnya juga mungkin tindakan aku menjadi Gusti tapi kolot lah, jahat lah, manipulatif, tidak jujur dan seterusnya. Yuk, karakter kita bertentangan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, sebaliknya kehadiran Tuhan bukan hanya kedatangan yang dimaksud Tuhan hadir menyelamatkan oleh teman-teman itu. Hadir itu wujudnya datang, diterima, ono ning arep iki iku hadir. Nek teko niku mesti ditampa, nek hanya datang tidak mesti ditampa. Tetapi hadir berarti ada mawujud ono rasane. Niku hadir. Enak wujudnya, ada ikatan di sana. Nah ketika Allah hadir buat kita dituntut Gusti karena benar-benar hadir dalam kita. Dan percayalah ketika kita dituntut Gusti kita benar-benar bakal tumindak semoten-moten wae. Dan ujung-ujungnya ketika Allah benar-benar hadir pada kita dijawab. Atau niku buatan pada Gusti itu tidak baik, dia langsung berpikat orang situ oh aku sombong, kok aku sombong ya kabeh sudah berkah sombong Gusti orang situ sombong oh kalau judi dikaikan bijaksana Gusti keluarganya dengan rezeki dikasih keluarga dan seterusnya orang situ ada masalah harus tidak jujur dan seterusnya akhirnya dia selamat buatan cilokong karena kehadiran Tuhan membuat kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan pun demikian keluarga artinya adalah keluarga yang inti adalah ibu, bapak, anak. Ibu inti atau juga bisa istilah orang-orang yang tinggal serumah, ibu keluarga atau kerabat, saudara-saudara ibu kayak keluarga pun meski orang saumah, tapi sedulur saudara. Tapi juga bisa menyebut istilah bagi kekerabatan komunitas seperti ini keluarga BKJTU, keluarga orang-orang percaya, keluarga pasamuan ngaduman dan seterusnya atau keluarga yang lain karena institusi atau kebersamaan. Nah, keluarga ini artinya juga menjadi satu ikatan, saling merasakan, saling memperlengkapi. Diawali dengan beliau yang hadir yang datang untuk kemudian hadir melalui sebuah keluarga, menjadikan sebuah keluarga yang mau percaya untuk menerima kedatangan Tuhan sehingga Tuhan benar-benar hadir di dalam hidup ini, mengisi
dan mendasari jati diri kita sebagai miliknya. Yusuf, Maria percaya, kemudian menerima Al-Hadir, sehingga mereka disebut orang-orang percaya. Oleh karena itu, seperti mereka berdoa, marilah kita sambut dengan penuh syukur, sukacita, tulus, ikhlas, dan keteguhan hati kita, supaya Allah hadir dan kita beroleh keselamatan ada. Seperti halnya Maria dan Yusuf yang pada waktu itu hanya berdua plus Yesus, kemudian menjadi keluarga besar. Gembala-gembala domba, orang-orang Majus, beda status, kumpul menjadi keluarga karena disatukan dalam kehadiran Yesus. Kita pun demikian. Di dalam nama Yesus, Sang Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita menjadi miliknya, diselamatkan dan dikuduskan, menjadi keluarga kerajaan untuk memberitakan sukacita dan berbagi kehidupan dan menjadi berkat. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dengan Tuhan ini, saya pulau yang engkau dengan di 2006 pertama kali saya menginjakkan Tuhan. Dan hal yang luar biasa saya rasakan adalah merasakan semangat keluarga. Saya putuskan untuk kembali, kalau memang di sini saya memilih menjadi di sini. Meninggalkan zona nyaman saya di keluarga saya, bahkan dengan tangisan orang tua saya dan tangisan istri saya tentu. Tetapi bukan tangisan yang menghambat, tangisan sukacita kami, jadi berkat sukacita kami, tangisan kami, karena keluarga di tempat ini bukan hanya sekedar orang berkumpul, tapi ada hati dan rasa. Gini, tak boleh salah, kasar di pawat-pawat seperti ini. Nah, ini kebetulan pawat pertama yang saya masukin. Kalau berdua makan teman bisa nanti mungkin dalamnya Pak Suroso, kali Mas Notianto, ada semangat kehangatan bukan dari api tapi keluarga. Nah ini keluarga kecil Mas Sulis, sama-sama datang ke sini kita kalau bablas rasa memiliki di masih sok ikut kucing nggak mau bawa sini. Apa lagi? Cik mandanannya, cik besar-besarnya. Ya kehangatan keluarga nanti di dalam ini. Meskipun sofa tengah empuk, tapi di ngaduman ini kehangatan seringkali terjadi di bawah kaki. Ada cerita yang dibagikan, ada doa semangat yang dibagikan. Nah, malih-malih. Nah, ini kok dilalui kita berarti sedikit rasanya. Yang dulu modelnya ini kakek Disney ini si pojok. Yang kali modelnya ini kakek Disney ini. Saling melengkapi juga, keluarga bukan hanya sekedar tempat berbagi, tapi tempat saling menopang. Kita awal manten kita tadi semangatnya diajari cara golek butuh sekali bapak ini siap-siap sesok ini ya, tapi bisa golek butuh dewi ya, latihan atau maaf ini. Kok bapaknya tembus, bapaknya dia sembunyi ngono. Sesuk golek duit ini caranya ya. Dan kita juga perlu sering berbagi. Luar biasanya ngaduman ini. Sebagai keluarga. Ini bukti kekeluargaan itu, jangan ditertawakan. Kenapa kok bukti kekeluargaan ini? Sakit cedera, mempercayakan kekurangan kita, gitu, kepada teman-teman kita. Biasanya dalam tanda kutip aib ini didelik nih di orang cerdas. Tetapi dari sampai mau berbagi dan yang dipercaya mau membantu, mau ambil dan segala saling membantu di saat-saat paling sederhana.
pertolongan, biar sungguh tenang kok. Apa nak tenang? Lek boten rasane cedak secara keluarga ada kehadiran rasa berkeluarga kasih jadi tidak mau berbagi. Kadang-kadang ya kedekatan keluarga adalah mau berbagi hal-hal maaf yang kadang-kadang itu dikatakan bahkan di saat-saat susah sekalipun, saat-saat terberat sekalipun masih mau berbagi. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, seperti yang terjadi pada Yusuf dan Maria, memang kehadirannya sering kadang-kadang ini dengan cara yang unik, cara yang di luar bahwa miturut TGB enaknya terus sih. Kadang-kadang dengan cara yang menurut hitungan manusia ini masalah itu. Dia kata sih kok Maria, Tuhan kok dadak menjenengan aku matang badan gitu. Aku menikah dan seterusnya itu kan masalah begitu. Sakit-sakit pulau diraja. Yusuf bilang, ya Gusti, kehadiranmu kok menjadikan masalah buat saya. Saya harus menikah ini, saya harus berkorban begini. Kadang-kadang Tuhan memang seolah-olah kayaknya nanti masalah. Keporo malah gowo diri berkuning mendatangkan membawa kita menuntut kita seolah seperti bahwa kita dalam masalah dalam. Bahkan seolah-olah dia meninggalkan kita sama sekali ketika kita ada di masalah. Tapi percayalah teman-teman, saudara-saudaraku, Bapak dengan sampai saya juga belajar. Ini kita belajar bersama. Kadang Tuhan datang dengan cara yang unik, kehadiran yang unik buat kita. Yang terlihat masalah buat kita, seperti Yusuf dan Maria tadi, kehadiran dan masalah. Tetapi percaya, badai itu atau masalah itu tidak ada yang bisa menenggelamkan perahu hidup kita apabila Yesus benar-benar hadir di dalamnya. Dalam kehidupan kita, saya yakin banyak masalah. Kadang kita bisa membuka kedatangan Tuhan ketika pulau dengan sami. Suatu sini pulau pada khusus, tidak ada masalah sedikit. Tiba-tiba kami ada orang yang berbagi dengan saya. Sebelum itu pasti ada kebutuhan masalah itu. Tetapi dari situ saya bisa melihat kasih dari orang lain kepada kami. Oh iya, ternyata Tuhan hadir dengan cara yang luar biasa, yang awalnya mungkin jadi masalah. Saya yakin dengan juga. Mari kita jeli melihatnya, bijaksana seperti Yusuf dan Maria. Kehadiran dan kedatangan Tuhan melalui dirinya yang sekilas oleh manusia terlihat sebagai masalah, tetapi oleh kata-kata iman dan percaya mereka mengelolanya, mewujudkannya menjadi berkat. Selamat hari Natal, selamat menyambut kehadiran Allah di dalam hidup saudara, di tengah situasi apapun. Kita akan mengakhirinya dengan doa dan kita bersiap untuk berdoa. Mungkin sebelumnya mari kita pujikan. Tuhan pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan pernah janji, jalan selalu mana, tetapi Dia berjanji. Yusuf dan seperti Maria, bahwa di dalam percaya kami
Engkau datang menyelamatkan kami. Biarlah kami tetap setia. Tuhan ampun Tuhan, bila di dalam kami menyampaikan firman, ada hal yang tidak berkenan, tidak sulit dengan Engkau yang menyembuhkan. Dan biarlah Tuhan, seperti yang kami percaya, seperti yang Engkau katakan, kami memilih percaya. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga Engkau akan hadir menjadi penyelamat kami, menyelamatkan kami dan seisi rumah kami dan keluarga kami. Tuhan, kami percaya. Sukacita Natal ini, biarlah Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Semakin mensyukuri sukacita, nama dan keselamatan dari di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami. Amin. Gusti.
persembahan pujian dari kaum pria. Beri tepuk tangan sekali lagi boleh. Setelah kita mendengar dan menerima sukacita dari firman Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Sebagai landasan persembahan ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang begini bunyi firman Tuhan. Inilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan, dan kita iringi dengan lagu pujian saat sebagai aku dari Gusti.
Bapak Ibu lapor dari kasih. Ada damko kata sangat alam dumados. Begini pun kagem bencana alam ingkang dumados wonten ing Sumatera. Sehingga wonten ing pingsusun medal menika dipun alokasiaken kangge biatu dhateng sedherek kita ingkang nandhang bencana alam. Sumangga kita sami-sami tumuju wonten pandowo ngaosaken pingsusun menika. Gusti Allah ingkang wonten ing swarga inggih wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus. Ing wanci siang menika Gusti kawula sareng sami aturaken panuwun syukur awit paduka tansah ngayomi lan berkahi ing sauling sang kawula. Paduka berkahi angin kawula sami makarya punapa ingkang kawula tindak menika Gusti sehingga dadosaken kacekapanipun kulawarga kawula sedaya. Iwanci menika Gusti kawula sareng sami nyisihaken berkah paduka ingkang awujud pangarta ingkang kawula nempakaken mugi paduka piyambak ingkang berkahi supados paduka ingkang ngecekaken sehingga dadosaken sarana kamulyan asma paduka. Gusti kawula pitutur supados setunggal-tunggalipun ingkang sampun maringaken pingsusun paduka piyambak ingkang berkahi pakaryan kawula saya menika anggenipun sami tetangen sami ingkang satu kewan beberahan lan pakaryan sanesipun mugi paduka piyambak ingkang tansah berkah. Gusti wonten ing pingsusun menika badhe kawula aturaken menika kangge biatu sanes derek kawula ingkang wekdal menika nandhang bencana alam. Mugi paduka piyambak ingkang mari tetabahan wonten ing pundi paminan ingkang nandhang bencana alam menika mliginipun wonten ing Sumatera supados langkung pingsusun menika ing semangke badhe kawula aturaken kangge biyantu dhateng sanes derek ingkang nandhang bencana alam menika. Gusti Tentunipun nanging kawula sami ngaturaken menika kirang sampurna nanging paduka piyambak ingkang nyampurnaken dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus pandonga menika kawula saosaken. Amin. Jemaat saya persilakan untuk berdiri kembali. Mbak Dani, tadi pas sampai sini Mbak Dani melihat ada sesuatu yang menarik nggak? Apa itu? Tadi pas saya datang itu di samping itu ada dekorasi. Kok dikasih kursi dua ya? Itu kan terus saya lihat itu Pak, oh ternyata buat foto keluarga. Mbak Dani udah foto keluarga? Belum, tadi Pak Pri belum datang. Oh, pasti Pak Pri nama Mbak Dani itu kasih ibu. Bapak Ibu udah pada foto? Belum. Nanti ya. Terus tadi Mbak Put, ketika saya masuk, pas mulai tadi ya, tadi saya lihat itu aduh, ini gimana ya? Bapaknya itu loh, ganteng. Iya, apalagi tadi pas nyanyi ya lagi. Terus ibunya cantik, ada suami ini juga gimana? Apalagi tadi pas kaum pria itu maju lah di sana, ya di samping pulang itu kayak manajer jenderal gitu, Bapak Ibu. Semangat, sungguh luar biasa. Beri tepuk tangan sekali. Tapi Mbak Dani ada yang lebih menarik lagi. Oh iya, tadi film menarik juga. Bukan. Ada yang tahu? Itu loh. Oh alah, ini loh. Oh ini buat. Bukan. Buat siapa ini? Buat jemaat. Loh. Kan jumlahnya cuma 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Kan cuma ada berapa? Terus jemaatnya kan banyak. Bagaimana nanti tak kasih ke Ibu Wayuni nanti Mbak Ibu Sri, Mary, tak kasihkan Bapak Sawali, nanti bapak-bapak yang lain Mary. Terus gimana caranya? Nah, gini caranya Mbak Dani. Kita akan mengambil 5 undian dari 11 kado Natal. Bapak Ibu bisa menyimak nomor yang ada pada bagian bawah tatakan 5.
Coba dicek dulu. Ada yang belum dapat? Kalau yang belum dapat, Nggak tahu. berarti nggak dapat. Aduh, kayak ini ya, gimana nih? Setelah saya menyebutkan kemudian Bapak Ibu yang nomornya disebut bisa langsung maju ke akar sambil membawa kotakan lilin sebagai bukti. Semua siap? Siapkan dulu, disiapkan dulu. Ya. Ini apa ya? Kita ambil. Nah, ini tiga. Satu dulu, Mbak Mu dulu yang buka. Sudah siap? Siap, jangan. Ini. Nama depannya kosong. Simak ya, simak. 0, 5, 6. Ya. Simak baik-baik. Ini nomor depannya juga kosong. Disimak lagi. 0, 8, 4. Buka lagi. Ini Mami. angka depannya 1. 7. Selanjutnya, Jessica. Oh iya. Dengan hormat. Oh, kan ambil sendiri. Mira ini yang mau ibu. Ayo masukkan. Mau mendekat. Segede. Blender. Kulkas. Blender ini blender. Oh itu nyanyi laptop.
dari Ketua Majelis yang akan disampaikan Bapak Sutrisno Suwandi. Salam Bapak Ibu, Bapak Pendeta beserta Ibu yang menghormati, dan semua para seksi, baik seksi kaum pria, kaum wanita, pemuda remaja, dan sebuah ibu yang kami hormati, dan juga tidak lupa segenap warga jemaat di KJTU Jemaat Manunggal yang sangat kami kasihi. Kami atas nama Majelis GKJTU Jemaat Manunggal bangga sekali karena melihat warga jemaat saat ini, wow, pinang toko dibuka, ini pating Jogja, pating Kerlip cocok seperti lampu yang ada di Krisbung ini ya. Karena saat ini kok kabeh banyak. Ini jadi Natal, bulan April ini mungkin akan lebih wow lagi. Kami sangat berterima kasih sekali kepada seksi pemuda remaja yang menjadi koordinator Korlat, koordinator pelaksanaan Natal pada saat ini, karena sangat rancak, sangat meriah sekali. Biarpun di rumah nggak ada masakan istimewa, tapi di gereja sangat meriah dengan acara-acara Natal saat ini. Dan kami juga sangat terima kasih sekali kepada kaum pria yang tadi di sini bisa konser orang kencang joget kok tumbuhan ya. Goyangnya ada yang ke sana, ada yang ke sini. Kalau ibu-ibu kelihatan, saya menceng ini, tapi bapak-bapak nggak kelihatan. Jadi sangat berterima kasih sekali. Inilah mewujudkan bahwa kaum pria sangat bersatu, bersekutu. Biarpun tadi lewat tua anak-anak juga mesti isin, ini gandeng orang kancane ya. Gak apa-apa. Jadi nek ora deket ya ketinggalan banget. Sak gaduh-gaduhe. Jadi yang sakit pinggang, sakit injok, mau stroke bisa sembuh. Dan kami segenap majelis GKJTU Jemaat Manunggal mengucapkan selamat Natal 2025 dan selamat menyambut tahun baru untuk 2026. Semoga di tahun-tahun berikutnya segala program dari majelis itu akan lebih baik daripada yang sudah dilalui. Ternyata banyak program-program yang saat ini juga berdiri karena hal yang tak terduga itu sangat meledak. Jadi nanti untuk majelis nanti untuk setelah tutup tahun akan mengadakan evaluasi program program. Kemudian bagi seksi yang sudah ditunjuk bisa mengajukan usulan-usulan program demi kemajuan jemaat kita. Dan di sini dari gereja atau majelis akan memberikan tali asih kepada warga jemaat yang akan ditunjuk nanti, bahwa di sini akan memberikan tali asih bagi siswa yang berprestasi. Yang kami maksud adalah kenaikan tahun kemarin ya, bukan semester ini. Dari tahun kemarin yang siswa berprestasi kenaikan kelas, untuk kelas 1 naik ke kelas 2, kami mohon nanti bisa maju di sini ya.
kelas 1 naik kelas 2 Thomas Wijanarko. Kemudian untuk kelas 4 naik kelas 5 Adelia. Kelas 5 naik kelas 6 Helda Septia Putri. Kemudian kami juga tidak lupa berterima kasih untuk memberikan tali asih kepada tenaga gereja. Kami mohon dengan hormat untuk maju ke panggung ini ya. Untuk guru sekolah minggu 1 Bapak Timotius Jumati dan Ibu Damiati. Untuk poster Bapak Priyanto dan Bapak Purwanto. Untuk sound system mohon Mas Riono. Kemudian untuk tenaga masak Ibu Matutik dan Ibu Tantriana. Dan untuk musik Bapak Stefanus Rusmin. Monggo kami silakan untuk naik di panggung ini, monggo. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Pendeta Victor untuk memberikan tali asih. Mau foto dulu atau gimana?